Assalamualaikum sahabat kisah hikmah. Pada kesempatan ini, kita akan bercerita tentang seorang gadis kecil buruk rupa yang menemukan kecantikan sejati. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan pepohonan rindang, hiduplah seorang gadis bernama Lila. Namun, berbeda dengan gadis-gadis lain di desanya yang tumbuh dengan wajah manis dan senyum menawan, Lila terlahir dengan wajah yang dianggap aneh oleh orang-orang. Kulitnya gelap dan kusam, pipinya penuh bekas luka cacar yang tak pernah hilang, dan matanya sering tampak sayu. Sejak kecil, ia sudah menjadi bahan ejekan. Setiap kali berjalan ke pasar untuk membantu ibunya menjual sayuran, anak-anak desa berlari di belakangnya sambil berteriak, "Si buruk rupa! Si buruk rupa! Lari! Ada monster cantik!" Tawa mereka memecah udara, menusuk hati Lila seperti duri. Ibunya sering memeluknya sambil berkata lembut, "Nak, jangan dengarkan kata-kata mereka. Kau anak yang baik. Kebaikan hati akan selalu lebih indah daripada wajah yang cantik." Namun, hati seorang gadis kecil mana bisa sekuat itu. Di balik senyum tipisnya, Lila sering menangis sendiri. Malam-malamnya dihabiskan dengan menatap bulan, bertanya dalam hati, "Kenapa aku berbeda? Kenapa aku tidak bisa seperti mereka?" Suatu malam, setelah hari yang melelahkan penuh ejekan, Lila tertidur dengan mata yang masih basah oleh air mata. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia berada di sebuah taman luas penuh bunga bercahaya. Di tengah taman itu, berdiri seorang wanita cantik berbalut cahaya putih lembut. Wajahnya teduh, matanya memancarkan kasih sayang. Wanita itu menatap Lila dan berkata dengan suara menenangkan, "Lila, jangan tangisi wajahmu. Kecantikan sejati tidak lahir dari luar, tapi dari dalam hatimu. Jika kau belajar mencintai dirimu dan menolong orang lain dengan tulus, maka semua orang akan melihatmu berbeda." Lila tertegun. Ia ingin bertanya, tapi wanita itu perlahan menghilang, meninggalkan harum bunga yang menenangkan jiwa. Saat terbangun, ia masih bisa merasakan hangatnya suara itu. Ia menggenggam selimutnya erat-erat sambil berbisik, "Apakah itu nyata atau hanya mimpi?" Keesokan harinya, Lila mencoba menjalani hari dengan semangat baru. Ia mulai tersenyum meski wajahnya tetap sama. Ia mulai berusaha menolong meski hatinya masih takut diejek. Perubahan kecil yang ia lakukan. Saat seorang nenek kesulitan membawa kendi air, Lila segera membantu. Meski nenek itu sempat kaget melihat wajahnya. Saat ada anak kecil terjatuh di jalan, Lila menolongnya bangkit. Meski sang anak sempat ketakutan, sebelum akhirnya tersenyum malu. Ia mulai membantu tetangganya, menyapu halaman, merapikan hasil panen, bahkan ikut menjaga bayi yang ditinggal ibunya bekerja. Namun dunia tidak berubah secepat itu. Orang-orang masih sering berbisik di belakangnya. Beberapa bahkan berkata, "Percuma kau baik hati, wajahmu tetap menakutkan." Lila sering pulang ke rumah dengan mata sembab. Hatinya berperang. Apakah aku hanya bodoh? Apakah mimpi itu hanya hayalan yang memberi harapan palsu? Tetapi setiap kali ia hendak menyerah, ia kembali teringat senyum wanita bercahaya dalam mimpinya. Suara lembut itu seolah berbisik di telinganya. "Teruslah berbuat baik, Lila. Jangan berhenti." Tahun itu, desa mengadakan pesta panen raya. Semua warga berkumpul di alun-alun desa. Ada musik gamelan, tarian rakyat, makanan berlimpah, dan suasana penuh tawa. Lila, dengan baju sederhana peninggalan ibunya, ikut hadir. Ia tahu mungkin orang-orang akan tetap menghinanya.
tapi ia ingin mencoba ikut merayakan kebahagiaan bersama. Ketika ia masuk ke alun-alun, beberapa orang sempat berbisik dan menertawakannya. Tapi Lila tersenyum tulus sambil menunduk sopan. Ia ikut membantu membagikan makanan, menata tikar, dan menolong seorang ibu yang hampir menjatuhkan nampan. Saat itu, terjadi sesuatu yang aneh. Setiap kali Lila tersenyum, wajahnya terlihat berbeda. Kulitnya seolah bersinar lembut terkena cahaya bulan, dan matanya berkilau penuh kehangatan. Orang-orang yang biasanya menghindarinya, tiba-tiba tertegun, menatapnya tak berkedip. Itu Lila, gadis buruk rupa itu. Kenapa ia terlihat sangat cantik, bisik seorang pemuda. Tak lama, hampir semua mata tertuju padanya. Bukan lagi karena ejekan, melainkan karena kagum. Wajah Lila memang tidak berubah drastis. Bekas cacarnya masih ada. Kulitnya tidak menjadi mulus seketika. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Aura kecantikan terpancar dari dalam dirinya, membuat orang lain melihatnya dengan cara baru. Bahkan kepala desa yang bijaksana berkata lantang di depan semua orang. Hari ini aku melihat bukti bahwa kecantikan sejati bukan dari rupa, tapi dari hati. Lihatlah Lila, gadis yang selalu kita ejek, kini justru paling bersinar di antara kita semua. Lila menunduk, air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan air mata sedih, melainkan air mata bahagia. Sejak pesta panen itu, sikap orang-orang terhadap Lila berubah. Mereka tidak lagi mengejeknya, melainkan menghormatinya. Banyak yang datang minta maaf karena telah menghinanya. Para ibu mengajaknya membantu memasak. Anak-anak kecil berlari menghampiri meminta Lila bercerita dan bermain bersama. Bahkan para pemuda mulai menaruh hati, melihat kecantikan yang terpancar dari jiwa Lila. Namun, Lila tidak pernah sombong. Ia tetap sederhana, tetap rendah hati, tetap menolong orang lain dengan tulus. Ia sadar, mimpi itu bukan sekedar ilusi. Itu adalah pesan, sebuah ujian yang menuntunnya untuk berubah. Kisah Lila mengajarkan kita bahwa kecantikan sejati tidak lahir dari wajah yang mulus, pakaian indah, atau tubuh sempurna. Kecantikan sejati lahir dari hati yang tulus, dari kebaikan yang konsisten, dari senyum yang lahir meski dunia sering memberi luka. Dan seperti Lila, siapapun bisa menjadi cantik. Jika ia belajar mencintai dirinya sendiri, berhenti membenci kekurangannya, dan menebarkan kebaikan tanpa pamrih. Ingatlah, wajah bisa pudar, tubuh bisa menua, tapi kebaikan hati akan selalu abadi. Itulah kisah tentang seorang gadis kecil buruk rupa yang menemukan kecantikan sejati. Jika kisah ini menyentuh hati dan punya nilai kebaikan, jangan lupa di-share ke teman-teman lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.